Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Pasal yang menjelaskan tentang hisab dan yang lainnya. Jadi yang berkaitan dengan hisab di hari kiamat. Hadis yang pertama, ini hadis yang sangat masyhur, sering sekali kita dengar karena sering dibaca oleh para khatib dan sebagainya. An Abi Burdah radhiyallahu anhu, dari Abu Burdah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidaklah bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang 4 hal. Tidaklah kaki seorang hamba itu bergeser sehingga ditanya tentang 4 hal. An umrihi fi ma'afnah. Apa 4 hal itu? Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi ma'amila bihi. Tentang ilmunya, sejauh mana dia mengamalkan ilmunya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana dia memperolehnya dan untuk apa dia membelanjakannya. Wa an jismihi fima ablah. Dan tentang badannya, bagaimana dia menggunakan badannya itu. 4 hal itu sebenarnya sudah bisa mulai kita tanyakan pada diri kita sekarang. Kita bayangkan, seandainya sebelum nanti hisab di hari kiamat itu, coba kita introspeksi diri kita. Kita tanya, an umrihi fi ma'afnah. Coba kita tanya, kira-kira umur kita sampai sekarang itu digunakan untuk apa? Habis untuk apa? Lah ya, ini sebelum ditanyakan di akhirat. Kira-kira pertanyaan yang sama kita tanyakan pada diri kita sekarang. Coba, seandainya saya sekarang umur 40. Umur berapa? Coba yang 40, yang 50. Coba ditanya, 50 tahun sudah saya hidup, 40 tahun sudah saya hidup. Coba dihitung, dari sekian puluh tahun itu kira-kira kebanyakan dihabiskan untuk apa? Coba dihitung. Ya terserah sih. Yang penting gini, yang penting ada hal yang bermanfaat di situ. Entah manfaat untuk dunia kita atau manfaat untuk akhirat kita. Serah. Tapi yang mengkhawatirkan, yang sayang itu kalau seandainya kemudian ternyata sebagian besar umur kita dihabiskan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat kita. Itu yang sangat disayangkan. Coba masing-masing itu, kira-kira 40 tahun, 50 tahun untuk tidur itu kira-kira kalau dijumlah berapa tahun? Jadi belum nanti untuk hal-hal yang apa ya? Coba lah itu. Ilmunya, wa an ilmihi ma'amila bihi. Dari sekian ilmu yang kita tahu, sejauh mana sudah diamalkan. Atau belajar hanya pengen mendebat atau pengen mempermalukan orang lain, ya kan? Orang belajar pintar, setelah pintar kemudian dia hanya pengen mendebat orang lain, pengen menjatuhkan orang lain, sehingga dia pengen hanya dialah yang dikenal sebagai satu-satunya orang yang
Cerdas di situ. Hati-hati. Berarti lebih baik nggak belajar nanti. Ya kan? Tentang ilmunya dari mana dia sampai mana diamalkan. Berarti saya tak ilmunya sedikit aja. Berarti yang diamalkan sedikit. Kalau ilmunya banyak, tanggung jawab untuk mengamalkan banyak. Gitu berarti. Iya Pak Timan, mantap-mantap. Bisa malas ngaji. Tapi coba dibalik. Bukankah orang yang ilmunya lebih banyak? Lihat, kalau manusia mati itu semuanya terputus kecuali 3. Salah satunya apa? Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Berarti kalau ilmunya semakin banyak, kira-kira manfaatnya semakin banyak tidak? Semakin banyak. Jadi ya tetap ngaji, tetap belajar. Terus berusaha mengamalkan sesuai kemampuan kita. Coba ini kita tanyakan dulu sekarang pada diri kita masing-masing sebelum nanti ditanya di akhirat. Nah, biar nanti jadi pertimbangan. Kalau ternyata selama ini umur sekian puluh tahun itu habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, masih ada tersisa. Gimana mengejar ketertinggalan itu? Maka kalau ada peluang-peluang di situ, ya, untuk mempercepat amalan kita gunakan. Insyaallah Ustaz Suparman punya program mau insyaallah mudah-mudahan terlaksana ya Ustaz ya. Tahun ini ada mudah-mudahan ada iktikaf kalau bisa 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya dalam rangka itu untuk mengejar itu. Karena bagaimanapun salah satu cara yang disediakan oleh syariat ini untuk mengejar ketertinggalan itu adanya malam Lailatul Qadar itu. Terus terang, seumur hidup pernah nggak kita iktikaf? Makanya Ustaz Suparman ingin mengadakan itu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu. Syukur-syukur bisa 24. Udahlah, ya kan? Yang tahun-tahun kemarin itu semakin dekat hari raya semakin kita disibukkan dengan jajanan dan sebagainya. Cobalah. Kira-kira siap nggak ini iktikaf? Kalau enggak ya minimal malam lah, memang cuma kita nyari masjid yang kira-kira kondusif itu, di mana yang WC-nya, kamar mandinya itu memadai. Ya nanti ya coba. Jadi sediakan iftar sama sahurnya, gitu. Jadi tidak kepikiran. Bisa ya, karena saya melihat mungkin ya di sini nggak ada ya, mungkin habis Sungai Penuh ada ya ketika. Kalau di Kayu Aru kok belum pernah ada ya. Jadi dingin gua males. Tapi saya mikir usia kita sudah sekian puluh tahun. Kalau nanti sudah lebih sepuh lagi, lebih berat lagi itu untuk etika. Iya, cobalah mudah-mudahan bisa terlaksana itu. Ya bisa aja mungkin nanti kita buat program misalnya. Kalau dalam bayangan saya sih ya setelah tarawih biasa mungkin nanti malam ada tambahan qiyamul lail atau apa, mungkin ada anak-anak pondok yang bisa jadi imam gantian entah setengah juz atau 1 juz gantian semalam gitu kan. Ya nggak apa-apa, setengah juz atau apa, itu bayangan saya. Nah, syukur-syukur mudah-mudahan nanti dimudahkan apa, kita carikan buku inilah Arba'in Nawawiyah 40 hadis itu. Jadi dalam 10 hari itu bagaimana ya minimal khatam 1 kitab. Mesti apa? Kitab Arba'in. Terus nggak apa? Nah, syukur-syukur nanti bisa menghafal itu. Jadi tadi kan berdasarkan dari renungan nanti kita akan ditanya tentang umur kita. Kalau mungkin selama ini sekian puluh tahun kita hidup kita sudah terlalu banyak lalai, maka kita butuh percepatan itu. Kita kerja. Wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya. Kalau harta pertanyaannya 2. Dari mana dia mendapatkan hartanya? Untuk apa dia membelanjakan hartanya? Maka harta itu kemarin kita sampaikan halaluhu hisab wa haramuhu adzab.
Harta itu kalau halal akan dihisab, kalau haram akan diazab. Maka kemarin orang fakir lebih dulu masuk surga dibandingkan orang kaya. Dalam satu riwayat berapa tahun? 500 tahun sebelum orang kaya masuk, karena nggak ada yang dihisab. Tapi tadi syaratnya dia sabar dengan kefakiran. Kalau nggak sabar ya malah jadi dosa juga. Gitu. Nah, lanjut. Wa an jismihi fi ma'ablah, dan tentang fisik kita, badan kita, bagaimana kita menggunakan fisik kita itu. Dan yang kuat-kuat fisiknya dihabiskan untuk apa kekuatannya itu? Untuk apa kira-kira? Manol. Terus apa? Yang penting untuk yang manfaat lah. Dia mungkin untuk manol, untuk apa, tapi dalam rangka mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, nggak masalah. Yang penting jangan sampai kekuatan fisik itu digunakan untuk sarana dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis pertama. Hadis kedua, an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nukishal hisab 'udziba." Barang siapa yang mendebat ketika hisab, maka dia akan diazab. Faqultu alaysa yaqulu Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Lalu Aisyah bertanya, bukankah Allah berfirman, adapun orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, maka akan dihisab dengan hisab yang ringan dan akan kembali kepada keluarga dalam keadaan gembira. Faqala innama dzalikal 'ard. Maka kemudian Rasul mengatakan, yang dimaksud dalam ayat itu adalah al-'ard. Wa laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halak. Dan tidaklah seseorang dihisab di hari kiamat kecuali dia binasa. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mendebat saat dihisab itu pasti alamat akan diazab. Kamu benar melakukan ini. Kata siapa ya Allah, saksinya siapa? Enggak ada, saya kata. Udah kamu ngaku enggak melakukan ini? Enggak lah, saya dulu itu soleh kok. Dia mendebat seperti itu. Maka lihat, manukisal hisab audit. Orang kalau nanti mendebat ketika saat dihisab itu, dia debat ngeyel itu alamat akan diazab. Ketika dia ngeyel itu, udah saksinya siapa? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengunci mulutnya, maka tangan, kaki disuruh, tangan dan kakinya sendiri yang suruh menjadi saksi. Kalau tangannya yang bersaksi, mau bantah gimana lagi? Benar ya Allah, tangan saya dulu yang digunakan untuk ngambil barangnya orang. Kaki saya dulu yang digunakan untuk berjalan, untuk ketika mencuri itu saya. Maka kemudian dia tidak bisa membantah lagi. Lalu Aisyah bertanya, Rasulullah, kalau semua orang yang dihisab itu akan diazab, tapi kok dalam Quran dikatakan, adapun orang yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanan, maka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Loh, di situ kok sama-sama dikatakan hisab? Padahal tadi tidaklah orang dihisab itu kecuali diazab. Maka dijawab oleh Rasulullah, innama dzalikal 'arad. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah al-'arad. 'Arad itu apa? Ditampakkan. Cuma ditampakkan agar dia mengaku sudah. Itulah kenapa di hadis disebutkan nanti ada orang-orang beriman yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah dia mendekat ditutup sama Allah. Hanya dia dan Allah saja. Tidak kelihatan sama yang lain. Ketika sudah ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala, ditanya satu-satu, ata'rifu dan bakada, ata'rifu dan bakada, kamu ngaku pernah melakukan dosa ini, kamu ngaku pernah melakukan dosa ini, maka semua diakui. Kan nanti akui aja. Tapi enggak bisa dilatih. Tapi yang jelas kalau yang seneng mendebat ketika dihisab, udah itu alamat akan diazab. Debat gini ngayal gitu.
akui, kamu benar melakukan dosa ini. Betul ya Allah. Kamu tanggal ini melakukan ini, iya. Malaikat benar dinyatakan benar, itu benar saya lakukan semua. Hatta sehingga ketika dia menyangka annahu qad halak. Waduh, kayaknya saya selesai, binasa ini. Ternyata sekian banyak dosa yang sudah saya lakukan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebagaimana dulu dosa-dosamu aku ampuni, maka fakadzalikal yaum, pada hari ini aku maafkan seluruh dosamu. Itu al-arad. Jadi dihisab hanya untuk ditampakkan agar dia mengakui dosanya itu. Selesai. Habis itu selesai. Bahkan ada orang yang tidak dihisab. Masih ingat? Siapa? Masuk surga bila hisab wala adab, tanpa hisab, tanpa adab. Siapa? Yang tidak pernah? Dukun. Yang tidak pernah? Yastarqun. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Humul ladzina la yaktawun, mereka yang tidak pernah berobat dengan cara kai, dicas dengan besi panas. Humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak pernah istirqa. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan ruqyah di situ adalah ruqyah syirkiyah, ruqyah yang menggunakan hal-hal yang mengandung kesyirikan. Sementara kalau dosen kami dulu menjelaskan bahwa istirqa di situ umum, baik syirkiyah maupun syar'iyah, tetapi istirqa di situ adalah tolabul ruqyah, meminta untuk di ruqyah. Kenapa kata dosen? Karena ketika orang meminta untuk di ruqyah, meskipun itu ruqyah syar'iyah, maka saat itu tawakal dia kepada Allah berkurang. Oh maaf. Nah, itu ada khilaf. Dan yang ketiga, humul ladzina la yatatayyarun, mereka yang tidak pernah tatayyur. Tatayyur apa? Menganggap sial bisa hari, hal-hal tertentu, bisa hari, bisa bulan, bisa tanggal, bisa posisi apa gitu. Nah itu, atau ya kan? Orang jalan ngelihat ular, ularnya berjalan dari kiri ke kanan, nyebrang jalan, balik. Tatayyur, udah buang. Keyakinan seperti itu nggak ada manfaatnya sama sekali, buang. Nah, dia jadi tidaklah orang mendebat saat dihisab kecuali itu alamat akan diazab, maka nggak usah senang debat. Akui. Nah, hadis berikutnya, An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar atas kami. Faqala kharaja min indi khalil Jibril anifan, faqala ya Muhammad walladhi ba'athaka bil haqq inna lillahi 'abdan min 'ibadihi. Lalu Rasulullah SAW bercerita, tadi itu ada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril ini cerita, ya Muhammad walladhi ba'athaka bil haqq inna lillahi 'abdan min 'ibadihi 'abadallaha 500 sanah. Jibril cerita, wahai Muhammad, yang diutus oleh Allah dengan hak, dengan kebenaran. Allah itu punya seorang hamba dari hamba-hambanya yang dulu beribadah selama 500 tahun. Beribadah selama, karena umur orang dulu itu panjang. Ya, umur Nabi Nuh berapa? 950 tahun, itu pun ketika dia hidup di kaumnya. Apakah itu jumlah keseluruhan umurnya atau jumlah beliau berdakwah 950 tahun? Yang jelas ratusan tahun. Maka malaikat Jibril cerita, wahai Muhammad, ada hamba Allah itu yang pernah ibadah selama 500 tahun.
Ibadah 500 tahun. Ala rasi jabalin fil bahri 'arduhu wa tuluhu 30 dhira'an fi 30 dhira'. Dia ibadah di atas gunung, di tengah laut. Luasnya itu 30 dhira' kali 30 dhira'. Dhira' itu hasta. Wal bahru muhitun bi 4,000 farsah min kulli nahiyah. Dikelilingi laut sejauh 4.000 farsah. Ini ukuran jarak. Jadi di tengah pulau sendiri dia ibadah 500 tahun. Wa akhraja lahu 'ainan 'adbah bi 'ardil usbu' tafidu bima'in 'adbin. Di tengah pulau itu Allah menakdirkan ada mata air keluar ya, sebesar jari. Ada mata air yang tawar di tengah laut, di tengah pulau, di tengah laut, meskipun cuma sebesar jari. Fayastanqi'u fi aswalil jabal wa syajaratu wa rumman tukhriju lahu fi kulli lailatin rummanatan yata'abbatu yaumah. Di pulau itu juga ada satu pohon delima, di mana setiap hari delima itu mengeluarkan satu buah yang dimakan oleh ahli ibadah itu untuk bekal dia beribadah. Terus seperti itu selama 500 tahun. Fa idza amsa nazala fa asaba minal wudu wa akhadhatil karrumanah fa akalaha. Ketika sore dia akan turun ke tempat mata air itu, wudu, lalu ngambil delima itu satu, dimakan. Tsumma qama li sholatihi, lalu dia sholat. Pokoknya gitu terus dia baik. Fasa'ala rabbahu 'inda waqtil ajal an yaqidahu sajidan. Ketika akan meninggal dia berdoa agar diambil nyawanya saat dalam keadaan sujud. Wa alla yaj'ala lil ardi wala li syai'in yufsiduhu 'alaihi sabila. Dan dia meminta kepada Allah agar jasadnya itu tidak hancur. Tidak hancur. Hatta yab'athahu wa huwa sajidun. Sampai kemudian dia dibangkitkan Allah dalam keadaan sujud. Fafa'al fanahnu namurru alaihi idza habadna wa idza arajna fanajidu lahu fil ilmi annahu yub'atsu yaumal qiyamati fayuqafu baina yadayillahi fayaqulu lahu rabb adkhilu 'abdi al-jannata bi rahmati. Sehingga kata malaikat Jibril, nanti di hari kiamat ketika orang itu dibangkitkan, kemudian Allah merintahkan, masukkan hambaku ini yang ibadah 500 tahun bi rahmati, sebab rahmatku. Padahal ibadahnya sudah 500 tahun. Tapi Allah tetap mengatakan, masukkan dia ke surga karena rahmatku, sebab rahmatku, bukan karena ibadahnya. Dia protes. Fayaqulu rabbi bal bi amali. Dia merasa sudah pede. Ya Allah, bukan karena rahmatmu, karena amalku. Dia protes. Ya Allah, karena amalku lah. Masa karena rahmatmu? Saya 500 tahun. Fayaqul adkhilu 'abdi al-jannata bi rahmati. Allah tetap mengatakan pada malaikat, masukkan dia ke surga karena rahmatku. Fayaqul rabbi bal bi amali. Dia tetap bantah. Enggak ya Allah, saya masuk surga karena amalku. Fayaqulu wa qayisu 'abdi bi ni'mati 'alaihi wa bi 'amalihi fatujadu ni'matul basari qad ahatat bi ibadati 500 sanah. Lalu Allah, ya udah, sekarang ditimbang aja. Ibadahmu sama nikmatnya Allah itu ditimbang. Maka ternyata ibadah 500 tahun itu ketika ditimbang dibandingkan dengan nikmat mata itu sudah habis. Ketika dia bisa turun ke gunung, turun ke mata air, bisa wudhu, itu butuh mata enggak? Maka itu pun sudah karena. Jadi ibadah 500 tahun itu hanya cukup ngimbangi nikmat yang Allah berikan berupa mata. Itu 500 tahun. Tapi belum tangan, belum kaki, belum yang lain-lain. Itu kalau harus hitung-hitungan butuh berapa ribu tahun untuk ngimbangi nikmat itu. Nah, ternyata setelah ditimbang baru nikmat basor, nikmat bisa melihat saja. Ibadah 500 tahun itu sudah habis. Dah, cukup itu dok.
Fayaqul adkhilu 'abdin nar. Lalu Allah mengatakan, masukkan hambaku itu ke neraka. Karena nikmatnya sudah. Dia kan tadi pengen hitung-hitungan. Setelah dihitung ternyata ibadah 500 tahun cukup ngimbangi nikmat basor tok. Berarti sudah habis. Ya udah sekarang adkhilun nar, wong ibadahnya sudah habis. Fayujarru ilan nar fayunadi rabbi bi rahmatika adkhilnil jannah. Maka ketika dia diseret mau ke neraka, bayangkan 500 tahun. Dia mau diseret ke neraka, lalu dia baru minta kepada Allah, ya Rabbi bi rahmatika adkhilnil jannah. Ya Allah, dengan rahmatmu tolong masukkan saya ke surga. Fayaqul rudduhu fayuqaf baina yadayhi fayaqul ya 'abdi man khalaqaka wa lam taku syai'a. Lalu ketika dia minta seperti, ya Allah masukkan saya dengan rahmatmu bukan dengan amalku, dan kembalikan dia. Lalu ditanya sama Allah, man khalaqaka falam taku syai'a. Siapa yang menciptakanmu ketika kamu dulu bukan siapa-siapa? Fayaqulu anta ya Rabb, engkau wahai Tuhanku. Fayaqul man qawwaka li ibadati 500 sana. Siapa yang memberikan kamu kekuatan sehingga bisa ibadah 500 tahun? Fayaqulu anta ya Rabb, engkau wahai Tuhanku. Jadi ketika kita ibadah itu bukan hebatnya kita, bukan karena kuatnya kita, karena Allah yang berikan kekuatan untuk kita untuk ibadah. Ketika kita belajar menguasai banyak ilmu bukan karena cerdasnya kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang membuka kita sehingga bisa memahami itu. Bukan, jangan sombong. Oh, tentang mudah bagi Allah kan? Kalau dicabut aja, cabut kekuatannya, udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Kita lanjutkan. Fayaqulu man anzalaka fi jabalin wasatil lujjah wa akhraja laka al-ma'al 'adba min al-ma'il malik wa akhraja laka kulla lailatin rummanah wa inna ma takhruju marratan fis sanah wa sa'altahu anna yakfidaka sajidan fa fa'al. Siapa yang menempatkanmu di tengah-tengah pulau ini, di tengah pulau yang dikelilingi laut, tapi masih ada mata air yang tawar di situ. Ada pohon delima, kamu bisa makan setiap hari dari pohon itu. Oh ya, pohon delima ya. Sini ada, tapi nggak tahu manis atau enggak sih. Kalau di Arab manis, di Arab manis. Maka rummanah itu termasuk buah yang zaman sahabat itu tidak semua orang bisa makan. Nggak ada rumana satu itu dibagi-bagi gitu. Karena termasuk buah yang sangat sulit dicari, jarang. Siapa yang membuat itu semua? Kan? Anta ya Rabb, engkau wahai Rabbku. Fadzalika bi rahmati wa bi rahmati udkhilukal jannah adkhilu 'abdil jannah. Itu semua rahmatku. Maka dengan rahmatku pula lah kamu akan hambaku masuk ke dalam surga, bukan karena ibadahnya. Kalau ibadahnya ditimbang sama nikmatnya yang sudah Allah berikan, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Jadi semua yang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa adkhalahu wahul jannah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke surga. Qala Jibril innamal asya'u bi rahmatillahi ya Muhammad. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan sesungguhnya segala sesuatu itu karena rahmat Allah. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan fa innahu lan yudkhila ahadan al-jannah amaluhu. Sesungguhnya amal seseorang itu tidak akan pernah bisa sampai memasukkan ke surga. Qalu wa anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, demikian juga engkau wahai Rasulullah, amalmu itu tidak sampai mengantarkanmu ke surga? Qala wala ana. Saya pun tidak. Saya masuk surga bukan karena amalku, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Tapi karena Allah yang mencurahkan rahmatnya kepada. Jadi ini harus menjadi kesadaran kita ya, bahwa ibadah, kalau seandainya sekarang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk bisa beribadah, itu bukan karena kehebatan kita, bukan. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sekarang kita diberikan istiqomah untuk belajar, untuk jamaah, itu bukan karena kehebatan kita, ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya menggerakkan kita untuk belajar, menggerakkan kita untuk sholat jamaah. Maka jangan terlena, jangan merasa seolah-olah semua karena dia. Dan hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunal huquqa la tu'addannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat semua hak itu akan diberikan kepada ahlinya. Semua yang punya hak akan diberikan. Hatta yuqada lisyatil jalja minasyatil qarna. Bahkan nanti ketika ada kambing yang bertanduk, lalu dia menanduk kambing yang tidak punya tanduk, itu pun nanti akan dimintai kisos di hari kiamat. Ini kambing. Seandainya ada kambing yang punya tanduk nyeruduk kawannya, itu pun nanti berarti kawannya ini punya hak untuk membalas. Itu nanti akan diberikan haknya untuk mengkisos itu kambing. Bayangkan bagaimana kalau manusia. Kita bayangkan, maka nggak usah nyari banyak musuh. Bener, berat. Kambing aja minta kisos. Bagaimana dengan manusia? Kambing, hewan setelah dikisos selesai jadi debu, jadi tanah. Manusia seterusnya. Maka jangan senang nyari lawan, jangan senang nyari musuh, jangan senang menjatuhkan kehormatan orang, celah sana sini, cari aibnya. Semua itu akan dikisos. Nanti kalau semakin banyak orang yang pernah kita jatuhkan kehormatannya, maka kita bayangkan seandainya mereka semua nanti nuntut kita. Ya Allah, dulu dia pernah mencela saya, dulu dia pernah mengatakan saya begini, saya sekarang minta kisos. Nanti ada hadis yang menceritakan itu sampai Rasulullah menangis. Rasulullah menangis tapi dia tertawa. Ya, hati-hati. Dan lisan kita, berapa banyak orang tersakiti dengan lisan kita, maka nanti sebanyak itu pula orang akan menuntut kisos pada kita. Seberapa sering tangan kita menyakiti saudara kita, maka demikian juga. Sampai Rasulullah itu begini. Ada budak dipanggil nggak datang. Panggil nggak datang karena budak ini asik main sama kambing. Terus ada yang nyamperin, kamu dipanggil sama Rasulullah, saya nggak dengar. Maka kata Allah, seandainya nanti orang itu tidak menuntut kisos di hari kiamat, la aujatu ki bisiwak. Aku akan menyakitimu dengan siwak. Siwak ya. Saya pukul kamu sama siwak, sama sikat gigi. Tapi Rasulullah pun tidak lakukan. Kenapa? Karena takut nanti di hari kiamat akan dimintai kisos. Bayangkan, Rasulullah nggak berani mukul kepada hambanya tadi, kepada budaknya, karena takut akan dikisos. Nah, sekarang betapa banyak, masya Allah, luar biasa. Kemarin mungkin ada yang tahu Ustaz Mahir Atwalibi. Ya, bagaimanapun beliau seorang muslim, agar kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala dosa beliau. Tapi ramai di medsos. Bayangkan, ada orang yang mengomentari orang yang meninggal. Komentarnya apa? Alhamdulillah telah dibebaskan dari seorang ahli bid'ah. Mahirat. Berbeda pendapat ya berbeda. Tapi apa ya seperti itu mengomentari orang yang baru saja meninggal. Yang lebih aneh ketika dia kemudian mengaku-ngaku pengikutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa dia nggak pernah baca? Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam kitab Madarijus Salikin itu menceritakan, suatu ketika aku memberikan kabar gembira kepada guruku
tentang kematian orang yang memusuhi Syekhul Islam. Jadi muridnya datang, Syekhul Islam, orang yang memusuhimu itu sudah mati, ya kabar gembira. Maka langsung dibentak oleh Syekhul Islam. Langsung dibentak, kamu ini ngomong apa? Dia muslim. Kemudian didatangi keluarganya. Syekhul Islam itu datangi keluarganya. Ada yang bisa dibantu, yang bisa saya bantu. Itu keluarga orang yang dulu ketika hidup memusuhi beliau. Tapi ketika sudah meninggal sudah tetap itu saudara semuslim. Bayangkan, kan lucu. Mengaku pengikutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi kata-katanya seperti itu. Ada seorang ulama yang meninggal yang bukan mungkin sesuai dengan kelompoknya, tidak sama dengan kelompoknya. Apa yang layak? Alhamdulillah terbebas dari ahli bid'ah si fulan bin fulan. Ya kayak gitu lah. Ya. Coba nanti semua nuntut. Maka hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan tangan kita. Semuanya nanti akan minta kisos. Tapi semakin banyak yang kita sakiti, semakin banyak yang harus kita tanggung. Udah. Berat. Ya. Udah bisa? Belum? Bisa jam berapa? 9. 48. 48. Masih berapa menit? 3 menit. 3 menit. Nah, jadi kambing saja nanti akan meminta kisos, apalagi orang. Maka sudahi itu. Mendolimi orang lain itu sudah berat. Syukur kalau sudah dibalas di dunia selesai sudah, tapi kalau tidak berat sekali. Atau saya baca hadis ini. Hadis ini luar biasa. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW jalisun idrul ainahu dhahik. Para sahabat melihat Rasulullah itu tertawa. Hatta badat fanayahu, sampai kelihatan gigi beliau. Faqala lahu Umar, ma adhakaka ya Rasulullah. Umar berkata, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah SAW? Bi abi anta wa ummi qala rajulani min ummati jataya baina yaday rabbil izzat. Nanti akan ada 2 orang dari umatku tersimpuh duduk di atas lututnya, simpuh ya. Duduk tersimpuh di atas lututnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala ahaduhuma ya rabb khudh li madlamati min akhi. Yang satu nuntut, ya Allah, orang ini dulu mendolimi saya. Ambil. Nah, saya minta balas. Nah, dia dulu mendolimi saya. Faqala Allahu kaifa tasna bi akhika wa lam yata min hasanatihi syai'. Gimana cara saya balas dia? Pahalanya sudah enggak ada, sudah habis. Mau dibalas gimana lagi? Mau diambil pahalanya sudah enggak ada. Wong dia pahalanya sudah habis. Qala ya rabb falyahmil min auzari. Lalu dia ngomong, kalau begitu dosa saya ambil ya Allah, berikan kepada dia karena dia dulu sudah mendolimi saya. Fafadat aina Rasulillah, maka Rasulullah kemudian menangis melihat ini. Rasulullah menangis. Tsumma qala inna dzalika la yawmun 'azimun yahtaju an-nasu an yuhmal 'anhum min auzarihim. Maka kemudian Rasul mengatakan hari itu berat. Semua orang pengen ada yang mau menanggung memikul dosanya. Maka kalau ada orang yang mendolimi, dia ingin orang yang mendolimi itu minimal menanggung sebagian dari dosanya. Berat. Kalau 1, 2, sekian banyak orang yang didolimi. Maka kemudian thumma qala Allah Ta'ala lit-talibi bihaq irfa' ra'sak fanzur ila al-jinan. Lalu Allah mengatakan kepada orang yang menuntut haknya tadi, angkat kepalamu, lihat surga itu. Farafa'a ra'sahu fara'a ma a'jabahu minal khairi wan ni'mah. Lalu dia melihat, bagaimana surga itu sangat indah, sangat penuh dengan kenikmatan. Faqala liman hadza ya Rabb. Lalu dia tanya, ini untuk siapa wahai Tuhanku? Surga ini untuk siapa? Qala liman a'tani thamanah.
bagi orang yang mampu bayar, yang berani bayar surga ini untuk dia. Terserah siapa, yang penting berani. Waman yamliku dzalika ya Rabb, siapa yang punya harta untuk bayar itu wahai Rabb? Qala anta, kamu bisa nebus itu bisa. Qala bimada, gimana caranya? Qala bi'afwika an akhi, maafkan saudaramu yang dulu sudah mendolim. Itu harganya. Kamu pengen surga itu, harganya kamu maafkan saudaramu itu yang dulu pernah mendolim. Qala ya Rabb fa inni qad afautu anhu, maka udah dia mengatakan, ya Allah udah saya maafkan. Khud biyadi akhi fadkhulal jannah. Udah, sekarang pegang tangan saudaramu, tuntun dia sama-sama ke surga. Maka kemudian Rasulullah SAW tertawa, tapi menangis karena melihat beratnya. Ini kan masih nasib baik karena mau memaafkan. Lah kalau nggak mau dimaafkan, kan berat. Nah, tergantung sekarang posisi kita itu mau jadi posisi orang yang nunggu dimaafkan atau sebagai orang yang memaafkan. Kira-kira kita mau di mana? Kalau posisi kita nunggu sebagai orang dimaafkan, ya kalau dia memaafkan. Nah kalau enggak, berat, maka nggak usah lah. Udahlah, musuh sesama saudara seiman, sama saudara seislam, udah. Thumma qala wa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Maka kemudian Rasul membaca berkata, fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum, bertakwalah kepada Allah dan damaikanlah di antara kalian. Jadi posisi kita itu mendamaikan di situ. Ketika ada yang bertikai, yuk sebisa mungkin kita damaikan yang bertikai itu. Jangan jadi tukang kompor. Jangan jadi ngompor di situ. Udah. Umat sudah terpecah belah. Umat sudah luar biasa terkotak-kotak. Maka sekarang bagaimanalah minimal kita bisa merekatkan semampu kita. Meskipun nggak mau direkatkan, semampu kita. Karena bagaimanapun nanti kan seperti itu ya. Jadi ini renungan benar pada kita. Kita bayangkan seandainya hari itu kita mengalami, kemudian orang yang orang yang kita zalimi nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau bagaimana? Syukur kalau dia mau memaafkan, kalau tidak berat dan itu hak dia. Jadi udahilah ya. Biarkan mungkin ada saudara yang mendolimi kita, udah. Nah, kita jangan seperti itu, karena nanti tanggung jawabnya berat sampai di akhirat itu berat. Ya, sampai Rasul menang. Tapi ya kalau ketemu ini, ya nggak apa, kan mungkin ada orang yang mendolimi kita, syukur-syukur, ya udahlah ya Allah saya maafkan. Kemudian pegang tangan orang itu, disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama masuk surga. Ya kan, bagaimanapun itu saudara seiman, saudara seislamnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu hadis-hadis yang kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya, bisa kita amalkan, bisa jadi renungan sebagai persiapan bagi diri kita semua. Dan masalah dosa kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.